Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifatun Hasanah. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Siman Sekaran Lamongan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5B. Yang saya hormati Bapak Nurdi, SAG MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam serta segenap sivitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa raja-raja Islam di dunia. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Dan di sini mencakup 4 poin, yaitu 1. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. 2. Peranan pendidikan Islam dalam proses Islamisasi di Indonesia. 3. Lembaga-lembaga pendidikan Islam awal di Indonesia. Dan yang keempat yaitu pendidikan Islam pada masa pemerintahan Belanda dan Jepang. Poin yang pertama yaitu masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaan ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerimanya dengan hangat. Dan di sini juga disebutkan bahwa ada teori-teori yang menyebutkan tentang asal penyebaran Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Yang dimaksud teori Gujarat di sini yaitu suatu teori yang digunakan untuk penyebaran Islam di Indonesia yang berasal dari Gujarat (India) yang berkisar antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kalangan yang berperan khususnya adalah para pedagang sejak abad ke-7. Mereka telah memeluk Islam dan di tengah kegiatannya berdagang, mereka turut mengenalkan agama Islam termasuk di Indonesia. Dan yang dimaksud teori Arab yaitu suatu teori yang menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera. Di abad ke-7, ada pula nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur yang ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi. Sedangkan teori Persia yaitu suatu teori yang berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran Sufi, kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam, dan terdapat perkampungan Leran yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Jawa. Poin yang kedua yaitu peranan pendidikan Islam dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia yang pada mulanya dilaksanakan secara informal, yang pelaksanaannya menitik beratkan kepada terjadinya hubungan dan kontak-kontak pribadi antara mubaligh dengan masyarakat sekitar. Pada waktu terjadinya hubungan antar pemberi dan penerima tersebut, terjadi proses pendidikan. Kemudian, setelah masyarakat Muslim terbentuk, pendidikan Islam semakin intensif dilaksanakan di masjid-masjid atau langgar dalam bentuk pendidikan non-formal.
Seterusnya, semakin intensif lagi pelaksanaannya setelah terbentuk lembaga-lembaga pendidikan formal seperti pesantren, daya, maktab, dan setelah abad ke-20 muncullah madrasah dan perguruan tinggi Islam. Keseluruhan lembaga-lembaga pendidikan itu memberi sumbangan besar bagi proses Islamisasi di Indonesia. Sumbangan lembaga-lembaga pendidikan Islam itu bagi proses Islamisasi dapat dilihat dari produk (output). Lembaga-lembaga tersebut menghasilkan manusia-manusia terdidik menjadi ulama-ulama atau kiai-kiai muda yang dengan kiprah mereka di tengah-tengah masyarakat melaksanakan Islamisasi, baik lewat jalur pendidikan maupun dakwah Islamiyah, sehingga Islam dengan cepat tersebar di seluruh Nusantara sebagai hasil dari usaha yang mereka lakukan. Poin ketiga yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam awal di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu perhatian sentral masalah Islam baik dalam negara mayoritas maupun minoritas. Dalam ajaran agama Islam, pendidikan mendapatkan posisi yang sangat penting dan tinggi. Karenanya, umat Islam selalu mempunyai perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan pendidikan untuk kepentingan masa depan umat Islam. Berikut adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam awal di Indonesia. Yang pertama, masjid dan langgar. Yang kedua, pesantren. Dan yang ketiga adalah maunasah, rangkang, dan daya. Poin yang keempat yaitu pendidikan Islam pada masa pemerintahan Belanda dan Jepang. A. Pada masa penjajahan Belanda, penaklukan bangsa Barat atas dunia Timur dengan jalan perdagangan, kemudian dengan kekuatan militer. Kedatangan bangsa Barat memang telah membawa kemajuan teknologi, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah. Begitu pula di bidang pendidikan, mereka memperkenalkan sistem dan metode baru, tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari barat. Apa yang mereka sebut pembaharuan pendidikan itu adalah westernisasi dari kristenisasi, yakni untuk kepentingan barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang mewarnai kebijaksanaan penjajahan barat di Indonesia selama 3,5 abad. B. Pada masa penjajahan Jepang. Jepang menjajah Indonesia setelah mengusir pemerintahan Hindia Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untuk Asia dan semboyan Asia Baru. Semboyan tersebut memiliki maksud bahwa tujuan utama pendidikan untuk memenangkan perang, penyebaran dan pengajaran agama Islam secara umum, pembentukan organisasi berkembang secara luas. Pada abad pertama, pemerintahan Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia Kedua. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan Islam pada masa raja-raja Islam. Kerajaan Islam di Indonesia menjadi salah satu jejak sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi, kawasan Asia Tenggara mulai berkenalan dengan tradisi Islam. Hal ini terjadi ketika para pedagang Muslim yang berlayar di kawasan ini singgah untuk beberapa waktu. Pengenalan Islam lebih intensif khususnya di Semenanjung Melayu dan Nusantara. Berlangsung beberapa abad kemudian, tradisi pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara dan Nusantara memberikan catatan sejarah tentang peranan bangsa Arab, Persia,
dan Gujarat dalam melakukan pelayaran dan perdagangan di kawasan ini. Kehadiran mereka di beberapa pelabuhan Asia Tenggara pada tahap awal setidaknya telah memperkenalkan kepada penduduk setempat tata cara melaksanakan ibadat Islam. Hal ini yang merupakan cikal bakal munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang memberikan pengaruh dalam peradaban dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Untuk lebih dalam memahami kerajaan Islam di Indonesia, berikut adalah daftar kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13 Masehi, menjadikannya sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Aceh Utara, tepatnya di Kabupaten Lok Sewu-Maweh. 2. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, tepatnya di Demak, Jawa Tengah, yang didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478 Masehi. Ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514 Masehi dengan dipimpin oleh Sultan Ibrahim. 4. Kerajaan Banten. Kerajaan ini didirikan oleh Hasanuddin pada tahun 1552 di Banten. 5. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582 Masehi yang berpusat di kota Yogyakarta. 6. Kerajaan Islam Pajang. Kerajaan ini didirikan oleh Jaka Tingkir pada tahun 1568 di Kelurahan Pajang, Kota Surakarta. Kerajaan Islam Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. 7. Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan ini dimulai oleh kepemimpinan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Didirikan pada tahun 1445 di Cirebon, Jawa Barat. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520 Masehi. Kerajaan Islam Banjar terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.